Tengok nyatanya, katanya. Okey. Filem Walid katanya menyesatkan dan mencemarkan ulama. Tunggu, ulama yang mana nih? Okey. Yang ini. Ya Allah. Tengok nih boy, ajaran ini bukan ada di film saja. Biasanya pelaku itu terganggu jika kebobrokan ajarannya terbongkar. Mungkin takut pengikutnya sadar dari ajaran jikir goyang-goyang sendiri, pengkultusan ulama yang dianggap wali, hingga ajaran akidah yang menyimpang tentang pernikahan. Semua ini terbongkar kesesatannya dalam film tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pakcik, makcik di sana, ya kan? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini mungkin teman-teman semuanya heran lah istilahnya. Kenapa nih kok buat tentang film ini lagi ya? Ini sesuai judul di bawah ya guys ya, sesuai tajuk di bawah. Kenapa saya membuat mereaction istilahnya video-video berjudul ini lagi ya? Kenapa tidak yang lain ya? Karena ini memang menurut saya sangat penting sekali ya untuk kita bahas gitu guys ya. Karena ini berkaitan dengan akidah khususnya umat Islam dimanapun berada ya. Karena di Indonesia ya mayoritas adalah Muslim Islam begitu guys ya. Di Malaysia juga banyak ya orang-orang beragama Islam di Malaysia ya guys ya. Salam saudara ya, salam satu Islam istilahnya seperti itu. Jadi memang ini suatu perkara yang sangat penting untuk kita bahas. Ya, ini masalah akidah ya, keyakinan kita ya, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya apa yang kita belajar selama ini, apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita ibadah kita selama ini, apakah sudah benar atau belum guys ya? Apakah ini hanya kita ikut-ikutan saja ataukah ini memang kita benar-benar belajar daripada ilmu yang benar begitu guys, sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah begitu guys ya. Jadi di video kali ini ya, tentu ini tentang film bid'ah yang mana ini sangat viral ya, sangat viral sekali di Indonesia khususnya. Ya kalau di Malaysia sih memang sudah viral, cuma sudah lama guys. Tetapi di Indonesia baru-baru ini viralnya begitu guys ya. Dan ini memang penting untuk kita bahas bersama guys. Jadi di sini ya tentang film Walid ini ya bid'ah adalah cerminan akidah yang sulit. Itu tajuk judulnya. Oke, sama-sama kita tonton videonya ya, buat korang semua mungkin supaya tidak gagal paham, mari kita tonton video ini sampai selesai guys ya. Oke, buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like dan komentar. Jom kita tengok videonya. Jom. Film Walid adalah cerminan akidah yang sulit. Cosplay Walid dulu ya kan. Krisis akidah di negeriku tercinta di saat kami menyuarakan tauhid. Namun ada saja yang masih berbuat syirik. Walau dirinya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang valid, namun amalannya seperti Walid. Hal ini terbukti. Ada yang bertauhid dalam segi rububiyah Allah. Seperti ia meyakini bahwa yang menciptakan, memelihara dan mematikan itu adalah Allah. Namun anehnya tauhid uluhiyahnya atau tauhid ibadahnya salah. Seperti meyakini berdoa di makam, laut, gunung, atau pohon lebih afdol dibandingkan berdoa di tempat yang Rasulullah contohkan. Hal itu sebelum kita lanjut ya, mungkin korang mau tonton video originalnya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Boleh korang support juga channel daripada channel di bawah guys ya. Oke, kita next ya. Sebelum kita next guys, apakah di Malaysia juga ada istilahnya ajaran ataupun ajaran-ajaran seperti inilah guys ya. Mungkin korang boleh bantu di kolom komentar guys. Kita next. Yang membuatnya syirik dalam uluhiyah, dan hal inilah yang membuat pelajaran tauhid itu terbagi. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Fungsinya untuk mengkoreksi di mana tauhidnya yang bermasalah. Namun nyatanya kami sebagai pendakwah malah didemo dan dianggap biang masalah. Inilah realita bahwa kerusakan akidah masih tetap ada jika ngajinya salah. Dan anehnya, yang sesat dianggap membawa selamat. Yang sesuai sunnah Nabi malah dicap wahabi. Dan lebih aneh lagi, sesuatu yang salah tetap saja ada yang bela dengan mengatasnamakan pendapat ulama yang berbeda. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Apa ini? Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Tengok nyatanya, katanya. Film Walid katanya menyesatkan dan mencemarkan ulama.
Tunggu, ulama yang mana Oke. nih? Yang ini. Ya Allah. Tengok nih boy, ajaran ini bukan ada di film saja. Biasanya pelaku itu terganggu jika kebobrokan ajarannya terbongkar. Mungkin takut pengikutnya sadar dari ajaran jikir goyang-goyang sendiri, pengkultusan ulama yang dianggap wali, hingga ajaran akidah yang menyimpang tentang pernikahan. Semua ini terbongkar kesesatannya dalam film tersebut. Walau memang tak membenarkan tentang adanya pemeran yang bukan mahram berperan dalam satu adegan. Namun cerita film ini membuat beberapa ormas dan golongan tersinggung karena terafiliasi satu golongan dengan Walid. Merujuk dari kisah nyata, film ini menyadarkan kita bahwa ternyata ada ajaran yang menjual agama hanya untuk keuntungan semata. Dan hal ini menyadarkan kita agar berhati-hati memilih guru dari akidahnya, ajarannya, atau golongannya walaupun outfitnya Islami, namun menebarkan ajaran yang menyesati. Sudah sadar belum? Kira-kira kalau di Indonesia si Walid ini berasal dari tarekat dan golongan mana ya? Ala konser guys. Ala konser. Lah, dia ngaku. Ya, kalau tersesat mah taubat toh masih. Jangan malah menyebarkan kesesatannya. Lihat kan, ternyata jumlah yang banyak bukan patokan sebuah kebenaran. Di antara prinsip jahiliyah, mereka percaya bahwa standar kebenaran adalah jika banyak yang menganutnya. Itulah yang jadi pembenaran ahlul bid'ah. Sedangkan mereka melihat kebatilan atau sesatnya, sesuatu dilihat dari keterasingan dan pengikutnya yang sedikit. Padahal Allah Ta'ala menegaskan bahwa yang sesat justru yang banyak. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Surat Al-An'am ayat 116. Pelajarilah antara pasukan Fir'aun dan pasukan Nabi Musa alaihi salam. Kira-kira lebih banyak mana pasukannya? Di zaman Nabi saja, mayoritas kisah yang meriwayatkan bahwa jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan musyrikin. Jadi, apakah yang kaya begini mau dijadikan patokan beragama? Ngempeten aja kebacut, bacut puncake poso niku ngempet. Awas, jika salah ngaji, akhirnya dikibuli atas nama religi. Oke guys ya, ini realita di Indonesia. Ya, ini tentu kita tidak menyudutkan suatu kelompok ya ataupun suatu perkumpulan begitu guys ya. Tetapi ya ini realita yang ada ya. Tentu rakyat Indonesia juga semuanya tahu guys ya. Karena ini banyak ya lewat di FYP, ya, FYP kita di TikTok, di segala macam ya banyak berseliweran istilahnya video-video seperti ini ya. Artinya tentu kita itu tidak asing lagi untuk melihatnya ya, khusus di Indonesia ya seperti itu. Jadi tentu di film bid'ah ini ya mungkin banyak pelajaran yang sangat berharga ya, banyak juga pelajaran yang sangat yang harus kita petik, yang kita jadikan hikmah begitu guys ya. Bagaimana kita ini hati-hati ya, jangan sampai kita ini terjerumus kepada ajaran-ajaran sesat seperti ini. Ya, karena itu sangat berbahaya sekali ya untuk akidah kita, untuk ketauhidan kita. Jangan sampai kita kita mungkin orang-orang umum mengatakan ini bahwa beribadah dengan benar begitu. Tetapi orang-orang yang paham tentang ketauhidan, paham tentang akidah yang benar begitu guys ya, tentu bisa melihat ini. Jangan sampai ini kita jadikan suatu ibadah, yang mana ibadah ini kita tentu percaya bahwa ibadah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Malahan ibadah inilah yang dikatakan ibadah, padahal inilah yang menyesatkan kita dan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya seperti ini bisa terjerumus kepada kekafiran. Nauzubillahi min zalik. Dan anehnya di Indonesia juga guys ya, apabila ada kajian-kajian atau pengajian-pengajian yang memang berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah begitu guys ya, malahan dicap sebagai Wahabi. Ya begitu guys ya. Apakah mungkin di Malaysia juga ada seperti itu? Mungkin korang boleh bantu di kolom komentar guys ya. Tentu ini tidak bermaksud di video kali ini tidak bermaksud untuk memecah belah antara Islam ya, antara orang-orang mukmin, orang-orang Islam, tidak guys ya. Tetapi ini sebagai pelurusan lah istilahnya, supaya kita juga paham ya, menambah informasi, sebagai kita juga paham untuk memilih ya beragama, khususnya agama Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin teman-teman semuanya ya ada masukan atau apa, boleh komen saja nanti di komentar di bawah guys ya. Oke, kita next ya.
Lah ilmu agama yang benar. Oke. Jika tidak, engkau akan dibisnisi dengan proyek wisata religi. Belajarlah agama yang Iya. benar hingga kalian mengetahui bahwa peninggalan Rasulullah yang mendatangkan berkah hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Belajarlah agama yang benar hingga kalian mengetahui ngalap berkah yang syar'i, bukan cium dan minum kobokan kaki. Belajarlah agama yang benar hingga kalian mengetahui jikir yang sesuai sunnah Nabi, bukan seperti ini. Belajarlah agama yang benar hingga kalian mengetahui bahwa beradab yang sesuai syar'i, bukan tunduk jalan jongkok untuk menghormati. Belajarlah ilmu agama yang benar hingga kalian mengetahui bahwa kuburan yang dihias seperti ini bukan merupakan sunnah Nabi. Belajar ilmu agama yang benar, boy, dengan berlandaskan Al-Quran dan hadits sesuai pemahamannya para sahabat, dan tetaplah bertahan walaupun dirimu diasingkan. Allahu Akbar. Duh, gimana ya? Kenapa sih ajaran begini ada pada golongan kalian? Hal inilah yang tak pernah ada di kota Nabi. Dua kota suci Mekah dan Madinah yang terjaga. Tak pernah terlihat ulama dari kota Nabi yang diambil berkahnya dengan cara demikian. Cara mengambil berkah yang diajarkan Nabi adalah duduk di majelisnya, ambil ilmunya yang sesuai sunnah dan Al-Quran dan sesuai paham para sahabat. Setelah itu amalkan, insya Allah wafat masuk surga. Sepanjang riwayat juga, tak pernah para sahabat ngalap berkah dengan cara seperti itu kepada Khulafaur Rasyidin, atau tak satu riwayat pun dari tabi'in yang ngalap berkah kepada sahabat seperti demikian. Inilah yang membedakan jalan ngajiku dengan jalan ngajimu. Cukup kawan, tinggalkan ajaran yang menyesatkan. Kembalilah kalian kepada ajaran yang penuh kemurnian sesuai sunnah dan Al-Quran ala fahmi salaf, yaitu para sahabat. Dan ambillah ilmu dari guru yang menuntunmu. Kembali kepada ajaran yang diridhoi. Dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah, serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari satu jiwa dan menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya dan memperkembangbiakkan dari keduanya kaum lelaki yang banyak dan kaum wanita. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Peliharalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Ia akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka baginya kemenangan yang besar. Adapun selanjutnya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Oke guys ya, itulah tadi videonya yang mana Masya Allah saya pun juga meremang guys ya, merinding istilahnya ya, karena Masya Allah memang kalau kita lihat di zaman-zaman sekarang ya, tentu banyak sekali, khususnya di Indonesia lah istilahnya, banyak sekali mengaku guru ataupun ya beragama Islam ya, apalagi mengaku bahwa cucunya Nabi segala macam guys ya, tapi kenyataannya adalah mengajarkan hal-hal yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita sayangkan sekali, guys ya. Dan semoga kedepannya juga banyak orang-orang yang Islam terutama yang benar-benar bisa memahami dengan cara logika juga ya, guys ya, dan dengan cara memahami Al-Quran yang benar, begitu guys. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan para pemahaman para sahabat ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama yang benar dan bisa menjadi muslim sejati ya. Karena kita juga mikir guys, apakah misalnya di Indonesia ini ajaran-ajaran seperti ini, tentu kita, apalagi nih orang-orang yang mungkin pernah umroh, pernah haji gitu guys ya, di Madinah, di Baitullah ya, di Mekah gitu guys ya. Tentu kita tahu bagaimana amalan-amalan di sana yang memang kita tengok gitu guys ya. Tentu kita di situ bisa bercermin ya, apakah cara-cara kita beragama di tempat kita khususnya di Indonesia itu apakah sudah sesuai gitu guys ya. Tentu kita harus bisa bedakan antara mana tradisi ya, mana suatu amalan ya, sehingga
membuat kita itu tahu ya yang mana tradisi, yang mana amalan, dan jangan sampai amalan ibadah tadi ya kita gabungkan antara tradisi dan ibadah sehingga itulah kadang-kadang menjadi suatu yang bid'ah guys ya. Oke, apa pandangan teman-teman semuanya? Boleh komen saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.